Hai buat semuanya, terima kasih sudah nonton episode perdana kisah MBM. Buat yang belum nonton, klik link di atas ya, jangan lupa. Oke, buat semuanya yang sudah mengapresiasi channelnya MB, hari ini MB mau kasih giveaway buat 4 orang pemenang dengan nilai pulsa Rp200.000. Caranya gampang kok, tinggal jawab pertanyaan yang dikasih nanti di akhir video ini. Dan jawabannya tulis di kolom komen. Sertakan alamat Facebook atau Instagram kalian ya. Yang beruntung nanti dihubungi kalian. Oke, selamat mencoba. Dan jangan lupa terus subscribe, share, like, komen. Semoga channel Bi berkembang dan Bi akan kasih giveaway yang lebih banyak lagi. Oke, makasih. Ketemu tuh dalam keadaan pucat, lemes, matanya ini kayak kosong gitu. Dia datang dari depan arah pintu tuh langsung lari ke arah Bi tuh langsung cekek. Bi langsung cekek sama dia. Waduh gila kerasnya cekekannya itu. Pokoknya rambutnya tuh aut-autan. Aduh merinding. Ceritanya aja merinding ingat itu. Ma, berubah. Udah copot, lah sudah copot, udah nggak ada lagi sudah itu. Bagus banget wastafelnya copot. Dia nggak natap yang kayak terceriang, dia katanya gini. Kayak gitu, kopernya nyangsang di atas blower AC. Maafin ya, aku ikut, dia bilang gitu. Lama dia cerita gini loh katanya, ya kita semuanya udah apa sih aduh jangan yang gini dong gini, apalagi Mbi lah, Mbi juga takut banget. Gue sih ya udah peristiwa dari Emma datang sakit terus kejadian segini Emma gini terus mimpi gimana, lebih gue ceritain aja. Dan dia bilang akhirnya dia cerita, gue waktu mau dapat kontrak di hotel ini, gue ada dibilangin sama teman yang udah main band di sini, itu pernah kejadian pemain drumnya menghilang. Oh ngilang gimana sih men? Kita gitu. Udah dengerin dulu cerita gue. Jangan dipotong dulu. Jadi ketahuan hilang tuh gini. Jadi pas band itu main di season 1 pemain drumnya ada. Pas saat season 2 itu biasa sekitar jam 12 main band itu. Nah pemain drumnya tuh nggak ada. Sampai akhirnya band itu terlambat 20 menit naik ke stage untuk perform. Itu karena ditegur. Ya mereka nungguin pemain drum nggak muncul-muncul. Jadi hotel juga udah nelponin juga, membantu nelpon nyariin. Teleponnya aktif sih. 20 menit nggak itu main tetap bandnya. Nah setelah itu pemain drum itu sampai 3 hari nggak ada balik-balik. Udah telepon lah temannya, keluarganya, siapa tahu dia pulang mendadak gitu kan, temannya apa barang masih semua di hotel masih, dia nggak ada satupun barangnya yang nggak ada di kamarnya, semuanya ada lengkap. Dan ditelepon juga dia aktif teleponnya tapi nggak diangkat 3 hari loh. Jadi pihak hotel katanya ya ambil inisiatif sih, ya mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin pernah apa atau apa gimana dia tahu gitu loh. Akhirnya panggil orang yang bisa gitu loh, yang bisa soal seperti itu. Jadi begitu didatangkan orang yang bisa begitu, dia bilang oke, ini karena darurat banget, malam ini juga kita cari katanya gitu. Jadi waktu 3 hari hilang tuh malamnya, jadi malam keempat itu malam keempat ya 3 malam, besoknya mau hari keempat ya hilang. Itu sekitar katanya jam 2-an orang yang bisa itu jalan diikutin sama rombongan dari pihak hotel, dari band, disuruh masuk ke dalam hutan, ya hutan yang tadi itu, yang tempat si pemain bass teriak-teriak itu. Begitu masuk ke dalam hutan tuh, dia ketemu tuh dalam keadaan pucat, lemes, matanya ini kayak kosong gitu, dan dia nggak sadar siapa yang datangin dia, yang jemput dia tuh nggak tahu dia siapa. Itu diangkat, dia lemes ya, udah 3 hari ya nggak makan ya, kehujanan kepanasan di situ. Itu aja dibawa dengan keadaan yang agak payah itu dibawa, dirawat segala macem. Nah si
leader kami itu ngomong gini, itu kisahnya men. Kalau lu nggak percaya silakan tanya. Dia nyebutin bandnya ini pemain drumnya namanya ini, tapi Mbi nggak akan sebutin di sini. Dia tahu pemain drumnya siapa, tahu yang pernah disembunyiin di hutan itu. Itu pun dicari loh. Kalau nggak dicari gimana nasibnya? Ya, setelah habis dia cerita itu, leadernya ngomong, ingat ya, semuanya pada waspada, pada mawas diri, jangan ada yang lengah, jangan ada yang terus yang kayak gini mentalnya drop terus bikin pikirannya melayang. Itu yang nggak bagus. Selalu ingat, selalu ibadah, itu aja. Kita di sini cari makan, itu aja intinya. Sehabis peristiwa, diceritain peristiwa pemain drum itu sama leader kami, disinilah mulai awal-awal the real terornya ke band kami. Luar biasa banget. Besoknya kami tuh kan di sana ada biasalah kalau pemain band tuh ya, biasanya punya fans fanatik gitu lah. Jadi dia tuh tiap hari datang, kalau misalnya apa band mau bantu minta di ini dia yang nyuplaikan, cari ini. Nah, dia tuh kadang-kadang kan nginapnya ya sama-sama gitu loh. Dia cewek. Dia nginap sama-sama kami. Malamnya itu saya kan Mbi kan sama dia gitu loh seringnya. Ya berhubung dia agak trauma kan yang sama yang kemarin itu tidurnya berdua sama dia. Nah, lama dia tidur berdua sama dia kadang-kadang tidur di pojok itu terima telepon tiap malam gitu loh. Nah, pas malam itu pada kedua kebiasaan aja sih dia terima telepon. Malam itu dia dapat telepon. Duduk gitu loh, pas duduk itu. Dia juga ikut duduk. Dengerin telepon gitu. Begitu dia bilang itu tutup telepon, dia bilang, "Mak, aku mau turun dulu ya," katanya. Istilahnya kalau kita di posisi kita mau jalan ke kota itu kayak mau jalan ke suatu tempat itu turun. "Mak, aku mau turun dulu ya." Pokoknya feeling Mbi itu pakai feeling aja, soal pakai feeling gitu. "Kamu jangan. Ngapain kamu pergi?" Nah, rasanya sih waktu itu kita off ya. Kita nggak namanya malam Senin itu. Kita off. Dia bilang gitu. "Kenapa?" Bilang gitu. Kamu jangan pergi. Itu telepon itu jebak kamu. Pokoknya Mbi kalau ngomong dia kadang-kadang asal, tapi itu berdasarkan dari hati. Kalau dari hati udah ngomong gitu biasanya langsung keluar aja spontan. "Kamu jangan turun malam ini. Kalau aku bilang kamu jangan turun. Nggak bisa, ini penting nih telepon." "Enggak, telepon itu jebak kamu, bukan siapa-siapa." Pokoknya Mbi pada itu asal ngomong aja. Jadi dia nekat kan, dia ambil jaket, dia siap-siap mau keluar gitu. Mbi sempat masih tahan dia. "Please, jangan kamu pergi, jangan kamu ini, itu bukan telepon dari siapa-siapa, itu jebak aja." Pokoknya asal ngomong aja jebak. Maksudnya ngomong gitu supaya dia nggak pergi. Mbi bilang ada yang jebak atau gimana. Dia biasa kalau turun itu kan di agak turunan ke bawah itu di pengkolan itu ada ojek, biasanya ada yang tidur juga ojek di situ. Jadi tetap dia pergi. Supaya dia membatalkan dia pergi, Mbi bilangin dia, "Kamu kalau pergi liatin ya. Kalau kamu pergi malam ini kamu nggak bisa dikasih tahu, kamu bisa celaka loh." Sengaja ngomong gitu supaya dia batal. Oh enggak, dia tetap aja. Enggak, "Aku mau turun, ini penting telepon," gitu. Akhirnya dia keluar dari situ, dari kamar tuh keluar. Dia sempat juga sih ngomong sama pemain bass, "Diawasin aja lah, kamu di depan aja lah nungguin dia gitu loh, takutnya ada apa-apa lagi udah malam gini." Karena dia orang situ, orang kota itu, mungkin ya dia udah tahu langganan ojek dia siapa kan, jadi udah biar malam-malam dia keluar nggak apa-apa. Pas yang dibilangin kayak gitu sih pemain bassnya ngikutin nih, bukan ngikutin, ngeliatin dari ruang lobi depan gitu. Akhirnya dia turun sendirian. Nggak lama, wah ada keramaian. Wah banyak banget orang gotong. Ini kayak orang gotong gitu loh. Karena Mbi masih di posisi di lorong yang tengah itu, lihat ada orang rame-rame keluar semua di hotel. Mbi keluar juga. Ada apa? Pas ada apa? Udah lihat teman yang tadi itu udah dibopong, digotong gitu. "Loh kenapa ini? Wah langsung dibawa ke kamar. Tadinya kan mau dibawa ke ruang perawatan di hotel. Enggak, ke kamar aja. Dibawa ke kamar, begitu dibawa ke kamar dia dalam keadaan nggak sadar, dari telinganya itu keluar darah nih. Keluar darah, hidungnya juga keluar darah. Ini kenapa? Terus yang ojek yang bawa dia itu juga lagi dibawa juga, cuma nggak separah ini. Pas dia masuk ke dalam itu, dari pihak hotel juga ada datang sih manajernya ngeliatin. Ini kenapa? Ya kita dikasih tahu sih kalau dia waktu turun gunung itu motornya itu terpental berapa kali jungkir, akhirnya masuk ke agak curam gitu, ada jurang. Si yang teman cewek yang itu tadi itu masuk ke dekat ketimpa ini, ada batang pohon di pas jatuh itu, sehingga keluar darah telinganya sama hidungnya. Jadi waktu dia ngomong ngancam-ngancam yang bilang, "Kalau kamu pergi malam ini kamu celaka loh," itu pada dengar semua. Begitu anak itu dibawa, pada ngomong, "Mak, lu sih ngomong kayak gitu."
Lu sih ngomong kayak gitu. Loh kok gue lebih disalahin? Gue nggak tahu, gue perasaan aja nggak enak. Jadi semua teman-teman udah ngeliatin ke mukanya Mbi itu, kayak mungkin wah apa sih kayak gini, selalu kayak gini gitu Mbi ini. Jadi pas begitu dibawa, dianya kan dirawat segala macam. Ini panggil dokter nggak, panggil perawat atau gimana nih? Enggak, kita ini dulu besok aja, nih kan udah jam berapa ini. Jadi pas gitu dia udah itu kan kita tuh sekitar sekitar jam 9 atau jam 10-an itu. Jadi dia dibaringkan dulu, kita bilang tunggu dulu, kalau memang itu kita bawa ke berobat, kalau nggak bawa ke berobat kita telepon keluarganya gitu loh. Kalau kita masih bisa ngatasi kita aja. Ternyata lihat darah di telinganya udah berhenti juga, hidungnya juga udah nggak lama dia sadar. Pas dia sadar dia duduk, langsung dia nyariin Mbi. Iya aku nggak nurut sih tadi, kata Buti gini dia bilang, coba tadi nurut ya. Di lama dia habis dia duduk. Nah pas saat dia duduk itu tiba-tiba wah katanya gitu. Kita cuma kaget, kirain dia tuh kenapa gitu loh, gembira atau gimana. Tahu dia kesurupan tuh. Wah pokoknya dia berdiri di atas ranjang itu, di atas tempat tidur tuh langsung kayak yang gayanya tuh wah gitu nendang sana sini, baru matanya melotot, wah kayak gitu, mulutnya pokoknya ngoceh nggak tahu apa. Kamu katanya, agak lupa juga dia ngomong apa, pokoknya dia ngomongnya banyak, ini yang ngomong apa yang dia kesalin gitu loh. Dia bilang pokoknya sok itu paling sering dah, sok ini sok itu, pokoknya dia bilang dia nggak suka begini, nggak suka begitu. Jadi kita kan jawab juga sih, waktu itu belum ada sih orang yang bisa ngobatin dia, belum ada. Jadi kami band aja. Jadi kami berusaha aja, termasuk pemain bass itu, coba kita bacain ayat kursi, kita bacain ini apa surat An-Nas, Al-Ikhlas dibacain, Al-Falah kita bacain. Nah pas saat kita bacain ayat itu dia diam, gak kesurupan. Tapi yang nahani badannya juga tuh berapa laki-laki tuh, sempat pental juga. Pokoknya dia tuh ngeberontak. Jadi Billy kan ngeliat dari ruang yang connecting itu, ngeliatin dari situ, nggak berani juga masuk waktu dia kesurupan itu. Jadi pas ditahanin sama cowok-cowok itu, cowok-cowok juga berbacaan gitu, juga bacaan di luar. Gak lama dia yang kayak lemes gitu. Habis dibaca-bacain dia sadar. Kamu kenapa sih kamu gini? Aduh aku nggak tahu. Kok kayak badan aku kok kayak yang berat terus kayak panas gitu katanya. Aku kepanasan banget, gak lama aku berat terus aku langsung kayak melayang gitu. Dia bilang udah istirahat dulu kamu ya. Kita kira sih dia udah baikan ya, dia sembuh, udah kita bacain gitu ya, kita berusaha sendiri aja memohon. Jadi dia ada berpikir sih apa kejadian si pemain bass kemarin ngomong gitu nih, kita langsung kayak gini. Tapi nggak juga kali ya, memang mungkin anak ini yang agak-agak lemah gitu loh. Udah lama dia tidur, udah dalam keadaan dia tidur istirahat gitu, dia tiba-tiba berdiri lagi, bangun lagi. Pas dia berdiri itu dia lari mau keluar dari kamar cowok, itu ditahan kakinya, budak jatuh. Itu dia lihat sendiri lah, kalau misalnya dia tuh orang yang lagi nggak kesurupan, itu dadanya pasti sakit. Dadanya sakit tuh karena ditindih di sini, ditekan terus ininya juga, tangan ditekan tuh, tangan sampai keplitak begini, terpelintir. Kalau secara logika aja itu mungkin bisa, ya nggak tahu lah, mungkin keseleo atau gimana. Tetap dia melawan, mau kabur, mau keluar. Tapi kayak yang kesal, kayak ada yang mau diserangnya. Sudah kedua kalinya itu dia yang dalam keadaan udah sadar, terus datang lagi kesurupan lagi. Pas kesurupan kayak gitu mulai lagi dia berontak, ditahanin lagi, kita bacain lagi. Terus leadernya bilang, lu panggil deh si manajer, bilangin tuh cariin orang yang bisa, nih kita nggak sanggup nih. Ini kayak gini terus sampai pagi nih, kita capek nanti. Jadi satu orang suruh nyari, ini teman-teman yang cewek itu suruh nyanyi, sih di kamar aja ngeliatin dia sambil ikut baca juga. Nah pas begitu selesai yang dia berontak dia lemes, dia baring lagi. Ini lu udah sadar nih dah. Udah enakan katanya gitu. Kamu jangan ngelamun dong. Dia bilang gitu, jangan ngelamun. Kamu kuatkan. Ini konsentrasi. Kalau kamu nggak konsentrasi, kamu di situ bisa trance gitu kan. Dia bilang gitu. Iya aku udah ini, tapi ini loh pikiranku kok melayang terus sama telepon tadi katanya. Yang dia bilang di telepon tadi. Kita dia juga nggak tanya telepon tuh karena apa, ada apa. Nggak nanya. Tapi kayaknya dari telepon itu dia pikirannya melayang. Gak lama, ketiga kalinya ya, karena semua kelelahan juga lagi nungguin orang yang tadi dicari itu, yang orang yang bisa ngobatin itu belum datang juga. Yang pemain bass sudah baring tapi agak pojok dikit, pemain ini melodinya baring sebelahnya yang nahanin, terus vokalis yang dua cowok itu di ujung kakinya ketiduran juga kayaknya semuanya. Ketiduran, Bi nggak tidur, tinggal berdua di kamar kan, Nah yang teman cewek itu di depan pintu, dia main HP aja, dia duduk di kasur sambil yang ketakutan sih.
Tapi ada perasaan itu nggak keluar, kesurupan itu nggak keluar. Maksudnya si yang masuk ke dalam badan dia itu nggak keluar. Udah tahu aja, itu nggak keluar, dia cuma pura-pura aja itu. Jadi ya Mbi waspada, duduk di tempat tidur tuh waspada. Gini, udah siap aja gitu loh. Gak lama, karena di sebelah itu lengah, nggak nahani dia kabur. Dia kabur larinya ke kamar sama kamar Mbi. Dia datang dari depan arah pintu tuh langsung lari ke arah Mbi itu langsung dicekek. Mbi langsung dicekek sama dia. Waduh gila kerasnya cekekannya itu. Pokoknya rambutnya lah aut-autan. Aduh merinding ceritanya aja begitu. Dia nyekek sampai tolong dia tolong nyekek di sini nih di sini nih bener-bener pangkalan sini udah dicekek sama dia. Gitu dicekek sama dia. Tolong gitu. Yang teman cewek yang depan Bi nggak bisa apa-apa, namanya dia cewek. Berapa orang laki-laki itu ada berlima tangan dia cekek. Waktu itu pas udah kelepas kayak gitu, Bi rasa bener-bener ini niatnya memang mencelakakan Bi, nggak ada yang lain, dia mau mencelakakan. Nggak lama udah kayak gitu dia ditangkapin kan, ditahan, tapi dia masih memberontak, memang masih mau nyerang. Ya Bi juga ngelawan sama dia, ya nggak diam juga. Itu baca ayat kursi itu sampai yang setiap Bi baca ayat itu segitu juga dia juga mau nyerang. Jadi bilang Bi sampai sempat ngomong sih, ya kalau sudah kayak gitu ya kita memang harus kuat-kuatin begitu. Sampai pas dengan kata yang kayak kursiu samawati itu udah yang paling kencang dibaca aja, sampai gemetar juga dianya. Udah kayak gitu, setelah yang pas dia lagi kayak yang berontak itu datang yang bapak yang ngobatin, langsung ditangkapin, langsung diobatin. Pas dia lagi diobatin kayak gitu, dia menenangkan diri juga di kamar gitu loh. Pokoknya yang dalam hati, ya Allah, kuatkan juga mentalnya, kuatkan, jangan sampai kalah. Tapi dia tetap menggeramnya tuh matanya meliriknya ke kamar Mbi terus, yang mau nyerang gitu loh. Nah, lama setelah itu dia udah tenang, dia udah agak sadar gitu, terus sadar dia tidur. Sampai akhirnya si bapak yang ngobatin ngomong gini, dia sudah nggak datang lagi, maksudnya nggak akan kesurupan lagi, karena tadi juga katanya sudah komunikasi, sudah ada yang diomongkannya, katanya begitu. Waduh, Mbi nih ngeri juga ya, ada yang bisa kayak gitunya. Nah, setelah si bapaknya ngomong kayak gitu, dia manggil kami. Ini bisa saya ajak bicara bentar, katanya gitu. Soalnya ini juga agak penting, dia bilang gitu. Ya kita sih ada yang, waduh semakin kita mau dengerin nanti dia ngomong kan semakin takutnya mental ini gitu. Jadi tetap ingat pesannya dari leader tadi, kita di sini cari makan, kita di sini mau kerja, kita nggak ada mau merugikan siapa-siapa. Ya, kita dengarkan aja apa yang dia mau omongkan. Terus dia ngomong gini, dia sebenarnya nggak suka katanya tempatnya dirubah, karena kalau di dalam dunia seperti itu, kalau itu mengganggu rumah, mengganggu jalanan, mengganggu lintasan dia, atau bagaimana dia beraktivitas, kayak manusia juga beraktivitas, dia juga beraktivitas, ada yang dirubah, itu mungkin yang merubah itu posisi yang fatalnya buat dia. Dia bilang, pantesan kamu yang dijadikan sasaran buat dia, katanya. Satu, memang kamu yang sudah berniat, memang saya niat pak, ya itu terserah kamu aja. Kalau kamu memang mau nggak diganggu terus kamu nyingkirin lagi, kembalikan posisi seperti awal, terserah kamu aja. Oh enggak pak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Kalau Mbi mau, tandanya kan kita sebagai manusia gitu loh ya, kok kita harus bersamaan dengan hidup makhluk kayak begitu. Kita kan punya hidup sendiri, dia punya hidup sendiri. Lakin ini di alam nyata kita, di alam nyata kita begini keadaannya. Kalau kita memaksakan kondisi gitu, terus dengan tempat yang kotor, tempat yang begini kan nggak nyaman. Jadi kata bapak itu terserah aja, dia bilang gitu. Saya udah menyampaikan, tapi saya bapak mau bilang sama mbak orang seberang ya, dia bilang gitu. Iya pak, boleh bapak bilang mbak kayaknya orang Kalimantan ya. Iya pak, dia bilang gitu. Baru ketemu itu loh sama bapak itu, baru sekali itu. Kenapa memang pak? Enggak, ya saya tahu aja, dia bilang gitu. Kalau orang-orang Kalimantan ada isinya. Isi apa pak? Kita sama aja manusia pak, isinya cuma isi perut, isi kepala gitu kan, nggak ada isi apa-apa. Enggak lah, pasti ada lah ini isinya. Saya nggak ada punya apa-apa pak, serius pak, saya orang biasa aja. Saya juga yang bukan orang yang mau nantang-nantang kayak gitu, uji-uji ini kayak nggak ada. Saya hanya berdasarkan hakiki saya sebagai manusia aja. Jadi bapak itu bilang begini, kalau mbak katanya gitu mau mengeksploitasi lah ya, eksploitasi diri, mbak ini kuat banget metafisika ini, dia bilang. Bapak ini loh, sebelum saya tuh sebenarnya nggak bisa yang kayak gitu pak, cuma ya memang sering banget dalam keadaan yang kayak gitu, ada kejadian-kejadian yang begini tuh sering duluan saya gitu loh, daripada yang lainnya duluan saya. Nah udah kayak gitu ceritanya selesai, saya juga udah bilang si teman yang kesurupan tuh nggak usah lagi nginep di situ, ini sudah trauma banget kan, jadi sasaran dia. Jadi mudah-mudahan aja kata bapak nggak ada lagi gangguan. Tadi juga udah bilang sama dia, tolong jangan diganggu begini, karena di sini niatnya hanya
sama-sama lah cari hidup gitu loh. Besoknya pas maghrib, nah mulailah situ kejadian yang lain lagi. Ya kita juga udah tenang seharian, nggak ada apa-apa, di siang hari nggak ada apa-apa gitu, beraktivitas biasa aja nggak ada apa-apa. Nah di maghribnya itu ternyata ada teror baru lagi. Ternyata ya gitulah, makhluk-makhluk begitu nggak pernah janjinya tepat, nggak ada yang janji bisa ditepati. Terorannya mulai datang dalam bentuk lain. Pas maghrib itu kan biasalah kalau kita itu punya kebiasaan di band itu jarang tuh ada yang mandi itu yang sore gitu, biasanya udah mau dekat-dekat maghrib gitu baru pada mandi semuanya. Nah ada satu temen itu, karena kita kalau mandi suka kadang barengan semua, ada satu yang mandinya ke WC di luar kan, di 2 blok itu kamar mandi kamar mandi satu itu fasilitas hotel lah ya, ada shower, ada bathtub, ada semua lengkap, ada wastafel di dalam, lengkap semuanya pokoknya, ya bagus lah fasilitasnya. Jadi ada satu teman yang karena nggak mau ngantri, dia ke WC belakang. Beberapa hari sebelumnya juga dia ke situ sih. Itu rasanya waktu itu masih nunggu ya. Biasanya kalau nunggu itu, habis ini sini mandi, aku habis ini udah ada urutannya. Jadi sambil duduk di ruang makan itu yang dekat kamar mandi. Nggak lama teman yang ke WC belakang lari pakai handuk. Kenapa? Itu dia mukanya pucat banget. Udah gitu dia ngomong gini, aduh gila gue liat hantu katanya gitu. Apaan sih? Gila di belakang gue, gimana ceritanya? Ya habis itu ceritain, dia kan biasa kalau ke WC suka bawa kaca, ya kaca untuk cukuran gitu loh. Jadi pas katanya dia duduk di kloset gitu sambil mau cukuran juga, sambil bawa kaca sambil gini, dari kaca itu dia ngeliat dari belakang ada cewek ininya matanya kayak bolong gitu, matanya bolong kayak nggak ada bola matanya. Rambutnya tuh pokoknya dia jelas banget, kacanya kan agak gede, dia kalau bawa tuh kacanya agak besar lah, karena dia mungkin mau langsung berdandan kali ya di WC. Jadi dia bilang ini rambutnya sampai yang besar banget, mungkin kayak disasak gitu kali. Terus matanya tuh bolong kayak gini, terus baju hitam dari belakang nyekek dia gitu. Itu katanya pas dia lihat dari kaca itu dia lari, makanya dia cuma pakai handuk aja keluar. Waduh, kita mikir sudah, wah kayaknya gini lagi teror yang baru, terornya ya gitu, kita jadi semuanya ada rasa yang takut ke WC. Jadi akhirnya ya kalau ke WC itu soalnya gitu berbarengan dan berurut gitu loh. Jadi nggak ada yang misalnya ke sana dulu aktivitas sini enggak, pada nunggu di depan ada meja makan kan, di meja makan itu ada WC. Ya situ pada di meja makan itu ngeriung. Yo siapa lagi habis nih gitu kan. Yang nggak nyangka juga kalau WC yang di kamar itu kan terang lampunya, terus tempatnya luas, WC-nya gede, WC-nya mewah lah, bagus lah. Ya nggak ada perasaan takut sih masuk WC itu. Jadi giliran yang pertama masuk, teman yang cewek, vokalis cewek, dia masuk mandi. Ini kalau yang ketakutan tadi nggak tahu lagi dah, dia masih menenangkan dirinya habis lihat hantu tadi. Jadi teman yang cewek vokalis masuk ke WC, kita sih sambil main HP. Gak lama dari dalam dia teriak, wah kayak gitu. Waduh kejadian kayaknya nih. Udah lama, cepet kita gedor. Ya ini mau keluar gitu. Dia keluar di sininya nih memar gitu loh, apa kayak merah gitu loh. Ternyata dia ketimpa besi yang untuk tirainya di bathtub itu kan besinya berat itu, dan kayaknya sih susah copot sebenarnya itu nimpa kepala dia, jatuh besinya itu, kita lihat ya. Nah lama habis itu dia udah kayak gitu, kita singkirin aja ya, nanti kita hubungin lah. Kita nggak ada sih perasaan itu tuh teroran atau apa, padahal itu awal dari teroran kita di WC. Udah disingkirin, dan nanti itu dihubungin lah teknisi suruh pasang lagi gitu loh. Udah lama yang kedua masuk, udah nggak terlalu dipikirin kan yang peristiwa yang dia ketimpa itu si besi itu. Yang kedua masuk, ya santai aja sih, masih juga kita nggak ada terlalu berpikir ke situ. Pas yang kedua masuk baru mungkin ya kurang lebih lah waktunya sama itu dia di dalam WC. Teriak lagi, wah kayak gitu, waduh gitu, pokoknya ada suara klomplang, plak gitu. Fotonya pas dia keluar, yang dulu kita gedor-gedor lagi, dia keluar, aduh aku ketimpa shower, dia bilang. Jadi shower itu copot dengan seluruh cangkang yang nempel di dinding, seperangkat untuk shower itu copot semua, 6 kepalanya. 2 udah copot, nggak mau si leadernya ngubungin manajer. Pak bisa minta tolong datang Pak, ini WC-nya rusak gini, perkakas WC-nya rusak. Oh iya ya nanti saya kesana mau lihat gini. Jadi yang berikutnya ya mandi nggak pakai shower kan, showernya udah copot. Jadi pakai keran aja di bawah. Kebetulan di
Kita kan ada biasa dikasih ember untuk ngerendam pakaian untuk cucian, pakai ember lah ininya mandinya. Terus yang ketiga masuk nggak diganggu, aman. Tapi Mbi udah pikir nih, aduh nggak ada yang buka nih, ini teror lanjutannya ini nih. Giliran berikutnya Mbi juga ya masuk mandi, ditemenin nggak ya, gila banget ya minta temenin di WC. Akhirnya minta temenin juga, teman cewek itu, dia udah mandi, temenin dong, ntar kamu di pojokan aja dah. Takut ya, takut yang tiba-tiba dia ada kaca besar kan, di kamar mandi ada kaca gede, pas di tempat wastafelnya itu, wastafel ngadepnya bathtub gitu, ada kaca besar banget, takutnya ada muncul di situ si makhluk itu. Bilang, temenin dong, kamu berdiri situ aja, aku mandinya sebentar kok. Jadi waktu Mbi yang mandi, Mbi ditemenin, aman, gak ada apa-apa. Nah giliran berikutnya yang ketiga itu yang keempat rasanya itu melodi rasanya, yang ke WC masuk dia. Kita bilang hati-hati ya men, hati-hati. Kita jadi akhirnya bercanda kan, hati-hati ya men, ada Mbak milik Kitty. Gitu. Jadi pas dia udah ke WC, oh, jangan gitu dong, bilang gitu. Pas dia masuk ke WC gitu, gak berapa lama, wah kejadian emang gubrak, toprak gitu. Wah udah dapet lagi nih. Terus dia keluar, dia ada campur ngakak, lihat itu flashnya WC itu yang berat di belakang dia. Katanya dia baru mau nge-flash gitu. Emang dia bilang jangan masuk dulu men, gue sebor dulu. Dia pas katanya mau mencet flash gini, katanya belum ini juga baru nge-flash kayak gitu, itu rubuh langsung buak banting. Oh, udah ngedoblang aja sampai suaranya dari luar kencang banget. Pas dia keluar, ya kita ngakak aja, ada nggak ya, makanya tadi rasa takut tuh jangan terlalu ini kita bawa lucu aja. Gila bener nih serangan WC. Jadi hari itu nggak ada besinya, nggak ada shower, nggak ada flash. Ya selanjutnya sih kita sudah nyadar aja bahwa itu tuh memang wujud teroran. Tapi udahlah, gak usah dipikirin. Kayak gitu tadi lah. Kadang memang rasa takut itu, iya nggak bisa kita pungkiri, takut banget. Terus terang Mbi masuk ke WC tuh takut banget. Semenjak itu nggak pernah namanya ke WC sendirian. Siang atau malam atau apa, pasti minta temenin. Nah, pokoknya udah nekat aja. Kalau itu pun misalnya buang air besar, Mbi nggak tutup pintu, cuek aja. Daripada, jadi selanjutnya hari berikutnya kejadian gitu lagi. Oh iya, itu sudah sempat dipasang lagi showernya. Jadi waktu teknisinya datang juga dia ada ngomong, wah, ini kuat banget nih tenaganya nih, pelan-pelan dong katanya gitu, pelan-pelan dong pakai ini barang-barangnya, jangan sampai copot begini semua. Itu semua sebentar dibaikin, si flashnya dibaikin semua, gitu. Jadi setelah itu besoknya maghrib lagi mandi lagi begitu ya, kita gitu ngomong, hati-hati ya men, hati-hati, pokoknya ada yang masuk WC gitu hati-hati. Itu setelah yang kejadian kemarin kan, setelah dibaikin, selanjutnya hari berikutnya maghrib kejadian gitu lagi, sama lagi urutannya, shower jatuh tapi udah bisa ngelak, nggak kena. Nah juga sih, nah kalau si flashnya itu nggak ada yang pakai, rubuh sendiri. Wah keren banget, the best soalnya. Jadi waktu yang shower udah jatuh tuh udah kata Mbi sih ngomong juga sama dia, nggak usah hubungin lagi minta diperbaiki, nggak usah, percuma kan nanti bakal gitu lagi, nggak usah, kita yang malu lah nanti disangka band kita nih apaan, merusak apa gimana. Jadi ya udah, kita nggak pakai flash, kita nggak pakai shower, kita nggak pakai itu mandinya gitu pakai ember, untuk buang air besar juga pakai ember, manual aja pokok semuanya. Nah selanjutnya hari itu leader yang ke WC kemarin dia selamat kan, nggak ada apa-apa. Biasalah kalau dia masuk WC kita selalu hati-hati ya men, Mbak milik Kitty. Jadi bilang ya kalau kena ya udahlah, salam kenal aja. Gitu. Pas dia ke WC masuk, dia kedengaran lah suara dia. Ada lagi yang copot yang baru. Jadi pas kita kan penasaran, woi apaan woi di dalam woi. Dia nggak mau jawab, diam aja. Memang pemberani sih. Jadi udah dia keluar, baru kita lihat, wah yang copot bagus banget, wastafelnya copot, bagus lagi landingnya si wastafel tuh kayak yang rapi banget jatuhnya gitu loh. Wastafel loh, buat apa dia roboh? Jadi kita memang nggak dibolehkannya bersolek dalam WC, nggak boleh sikat gigi dalam WC kayaknya. Jadi nggak tanpa wastafelnya disingkirin. Dia ditaruh di pojokan sama flash tadi. Oh, rapi sekali. Jadi WC ya di dalam itu indah sekali pemandangannya, penuh tumpukan barang. Jadi pas sudah selesai si ini WC, biasalah giliran Mbi. Selalu Mbi minta temenin dong. Jadi sebenarnya sih teman yang nemenin ini udah bete juga kan. Harus nemenin mandi.
Akhirnya mandinya nggak pernah yang bener gitu loh. Jadi kalau mau keramas duluan keramas, pintu dibuka, keramas dulu, habis keramas baru mandi. Harus gitu ininya caranya biar nggak lama di WC. Pas giliran yang mandi, taruh ini apa baju-baju dalam kan di atas itu, di bekas ada bekas angkutan besi itu masih ada situ, taruh. Nah habis yang Mbi mandi gitu, kok tiba-tiba pakaian dalam udah nggak ada semua. Loh, dia bilang gini, baru aja di sini kok nggak ada. Ya udah sih, udah perasaan sih ini, kayaknya ini nih, kayaknya diganggu juga nih, tapi dengan ini pakaian dalam diambilin. Jadi ayo yuk kita keluar cepat, keluar cepat. Jadi karena ngerasa gitu keluar cepat. Mereka nanya nggak ada gangguan ya mak? Nggak ada. Padahal dia nggak ngomong nih kalau celana dalam sama bra udah nggak ada. Masuk ke dalam ke kamar, buka mau ngambil ini sih, mau pakaian dalam, mau ngambil pakaian dalam. Itu sampai diupek koper tuh, nggak ada itu. Padahal udah disiapin kan, kalau malam mau nyanyi disiapin street. Biasa udah dipakai habis mandi. Street udah nggak ada, dua-duanya nggak ada, celana dalam juga nggak ada semua. Jadi waduh. Ya udah pokoknya itu off the record aja dah kisah pakaian dalam itu. Pokoknya hilang aja. Pokoknya besoknya beli lagi. Udah kejadian itu. Selanjutnya udah habis semua tuh, dalam WC udah nggak ada lagi, perkakas nggak lagi, shower rontok, besi rontok, ini rontok semua, gundul lah ibaratnya dalam WC. Nah itu mungkin kita sudah 20 hari di sana. Ada ngomong sih, kita bagusnya nggak usah perpanjang, kita pulang aja karena perasaannya udah nggak nyaman, nggak enak gini. Kayaknya kalau begini terus, teror selanjutnya bukan yang ini lagi. Biasanya begitu, dia kalau udah beres semua teror satu, udah teror yang lain. Kita kan takutnya ya kayak kejadian yang pemain drum yang hilang itu. Ya kalau hilangnya ketemunya di situ aja sih, ya bisa gitu, dan itu ada orang yang bisa nyarinya. Ya seandainya kita nggak tahu ya nasib tuh gimana gini, namanya kita waspada. Kita putuskan kita nggak perpanjang kontrak di situ. Dan waktu itu bagusnya lagi kontrak itu nggak dicukupkan 30 hari, rasanya 28 hari aja. Jadi kita punya waktu 1 minggu di situ. Nah besoknya pas pulang nyanyi itu, kita kan pulang biasanya baru makan. Biasanya gitu sih. Ada sih makan malam, sebelumnya ada makan malam, tapi biasanya kalau untuk anak band itu 2 kali untuk malam dikasih makan. Biasa habis main band jam 2 tuh ada lagi dikasih makan. Nah sekitar jam 2 malam itu kami ada dua kloter lah ya. Yang rombongan pertama makan, nanti rombongan kedua. Biasa rombongan kedua tuh yang biasa masih ada di pub, janjian udah nanti kita makan bareng. Nah kebetulan Bi ikut yang kedua, jadi sekitar jam setengah tigaan itu baru mau makan ke belakang. Itu ada Bi, ada leadernya, ada vokalis cowok 2. Jadi Bi sendiri cewek, dia bertiga sama cowok. Ke pantry belakang, udah sepi sih kan, namanya udah setengah 3, sisa anak band aja makan jam segitu. Jadi waktu pas mau masuk ke dalam, yang duluan itu kan leadernya. Dia udah masuk, balik lagi. Gayanya tuh lucu sih sebenarnya. Katanya, apaan sih? Ya namanya kita udah sering keteror ya. Ada rasa-rasa yang selalu waspada gitu loh. Nah kalau pantry tempat makannya itu, dia biasanya pintunya kan bisa digeser, terbuka gini. Tuh hutannya kelihatan tuh. Hutan yang tempat si pemain bass tuh teriak-teriak tuh kelihatan tuh hutannya. Oh dekat banget kalau sama pantry. Agak serem sih malam kelihatan situ. Nah, dia balik. Begitu kita beli, kenapa sih? Tenang dulu, saya harus memastikan dulu katanya. Sok-sok pakai ini ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya harus memastikan dulu apakah wanita yang duduk di balkon itu dia adalah jelmaan wanita jadi-jadian atau dia wanita sesungguhnya. Yang benar gitu kan. Jadi ini juga pelan-pelan sih. Bertiga tuh pelan-pelan lihat ke dalam. Iya, ada cewek duduk pakai seragam karyawan hotel, duduk sendirian, tapi duduknya kok tekun banget gini. Rapi, rambutnya panjang, diurai gitu, tapi rapi rambutnya, duduk begini, madapnya ke hutan sana duduk ini. Tapi Mbi di sini Mbi, ini udah nggak mau sebenarnya masuk ke situ ngambil makanan. Aku balik deh ya, tapi mau balik juga takut, sama takutnya, mau balik juga takut, karena harus melewati lorong-lorong itu. Jadi, ayo mak, ayo katanya makan yuk. Wah si yang leader tuh masuk aja, dia udah nggak merhatiin si perempuan yang duduk itu. Semuanya juga dua-duanya, tapi dia tetap menatap ke perempuan itu, nggak ada sama sekali noleh dari perempuan itu yang duduk itu. Dia tetap duduk dengan tekun begini, duduk tekun, tapi madap belakangnya, rambutnya aja dengan pakaian seragam hotel. Sempat ditegur lagi sama si yang leader itu, Mbak makan Mbak katanya gitu, nggak jawab, diam aja. Mbak, ayo Mbak makan Mbak katanya gitu. Itu benar-benar nyata loh, jelas banget dilihat. Nggak lama pas mereka makan, Mbi nggak mau ambil posisi sama sekali noleh membelakangi dia, nggak mau. Bertatapan terus sama yang orang duduk itu. Jadi ngambil makan pun jalannya begini-begini. Ya jadi jalannya begini.
merayap gini. Jadi waktu dia pas Mbi merayap gini mau ambil makanan gini kan, sambil ambil kerupuk, tetap ngeliatin terus. Pokoknya Mbi mau lengah, nggak mau yang namanya noleh. Dalam dia balik. Perempuan itu balik menghadap ke Mbi. Shot dia baliknya. Asli sumpah itu matanya. Kacamata ya. Matanya tuh gini. Dia nggak natap yang keceriang. Kayak gitu natapnya. Anjir. Aduh, itu langsung lah ambil preprek megangin si yang vokalis cowok itu. Ayo balik yuk ke kamar yuk. Tak lama dia noleh balik lagi. Pas dia noleh balik lagi, dia kan nyambil makan di kamar aja gitu loh. Habis makan di kamar yuk, kabur. Dalam hati tuh gitu sih, kabur habis ambil makanan. Yuk balik ke kamar yuk, balik kamar. Sumpah itu cewek itu udah nggak ada duduk di situ. Jadi waktu dia udah nggak ada duduk di situ, semua keluar ke balkon. Di balkon nggak bisa orang pergi kemana-mana, itu langsung curam situ, langsung jurang, hanya jalan satu-satunya ya lewat tempat kami masuk. Jadi itu, wah gila itu hantu langsung pada kabur. Yang si pemain yang leader nggak kabur sih, dia santai aja jalan, tapi pasti tahu lah dia juga takut itu. Jadi pas namanya udah kabur sama masuk ke dalam, baru situ lah dia bilang, kamu lihat mak, lihat sumpah lihat banget mukanya. Gimana mukanya mak? Mukanya muka manusia, cuma matanya itu loh. Dia sempat baring loh tadi itu, waktu yang habis noleh ngelihat kayak gitu, pas yang matanya gini nanar, dia sempat yang rebahan baring kayak gitu, baring di kursi yang set gitu kayak orang bersantai gitu loh. Dia baring, habis dia baring mungkin dia duduk langsung hilang gitu loh. Nah itu pokoknya yang nyata-nyata Mbi ngelihat banget matanya. Dia menatap tuh bertatap-tatapan. Ini kayak kesetrum badan. Pokoknya semua badan rasa kesetrum kayak gitu. Nah, lama udah besok balik kamar, besoknya kejadian yang di WC lagi ya. WC belum selesai terornya tuh. Giliran pemain melodi hari itu. Yang ke WC. Itu sekitar 6 hari lah mau pulang. Si pemain melodi ke WC. Kita tetap bilang hati-hati ya men, ada mbak milik kita. Oke, dia bilang gitu. Ya biasanya aman aja mandi pakai ember. Emang kita disuruh yang begitu kayaknya, disiksa supaya mandi manual. Ya, buang air besar manual semua pakai ember, angkut pakai ember gitu loh. Jadi pas dia yang ke WC, ya aman kan ya, udah nggak ada flash, nggak ada apa. Dia pas ke WC, kan sisa keran yang di samping itu, yang semprot itu. Pas dia masuk dia udah teriak, tapi dia nggak yang ketakutan lagi. Dia cuma laporan aja. Yang ini sekarang copot. Itu bangga. Asik, yang ini sekarang copot, dia bawa dengan selang-selangnya keluar dengan baut-bautnya semua copot. Jadi kita hari itu udah nggak ada semprotan lagi loh. Kemarin masih ada yang diandalkan semprotan. Kali ini bener pakai gayung nyebornya. Ceboknya pakai gayung. Kejadian itu lucu banget. Udah, jadi itu akhirnya dia tetap teruskan ini di WC. Lanjut dianya. Pas dia lanjut di WC itu, si pemain melodi itu nggak lama itu baru lihat loh. Dia kan badannya jangkung ya, badan atletis, orangnya ganteng lagi. Pokoknya keren lah. Ya nggak cocok aja kalau dia kayak gitu. Dia lari yang terbirit-birit keluar. Itu pakai handuk aja keluar. Belum pernah loh, dia orangnya pemalu banget. Dia setakut apapun dia bakal keluar dari WC dengan handuk aja. Bener-bener handukan keluar. Dan keluarnya itu begini kayak gitu. Disuruh gini aja ke dalam kamar mandi. Apa kata kami kan, ada apa sih, dia nggak ngomong. Suruh ke WC. Jadi kita yang di luar juga mau masuk juga takut apa gitu loh. Jadi ya akhirnya si yang berani kan leader sama si pemain bass, dia yang masuk ke dalam WC. Wah gila, ini sudah benar-benar gila, dia bilang. Ini udah keterlaluan, coba lihat. Semuanya nyaksikan gimana itu lubang kloset, air keluar. Gak berhenti air keluar tuh, kayak di dalam itu ada yang pecah pipa di dalam lubang WC-nya loh, di lubang klosetnya itu. Air yang WC yang keluar bluk, tapi nggak bau, air jernih keluar. Kan kalau air WC yang ngeluap keluar kan baunya bau gimana ya? Pasti pernah ngalamin kan di rumah kalau ada WC agak sumbat itu aja baunya udah keluar gasnya duluan. Ini enggak, airnya bening keluar. Itu nggak mau berhenti. Itu dibuka akhirnya yang saluran air yang di pojokan itu nggak pakai penyaring, itu dibuka biar airnya ke situ deras, kalau nggak membanjirin ke dalam. Dari lubang WC itu keluar air deras tuh, blubuk. Kita cuma nontonin aja sampai di mana kita liatin semua. Dan itu pemain melodi yang ngalamin yang pas di dalam itu pertama kali, dia paling shock banget sampai yang jadi nganga dia. Jadi ya pas yang air dari kloset keluar nggak mau berhenti itu juga kita panggil manajernya biar lihat, biar nyaksikan sendiri.
Dipanggil itu banyak yang liatin, karyawan hotel juga banyak yang liatin. Nah pas saat air keluar begitu, dengan indahnya celana dalam Bi juga keluar, street Bi keluar. Oh my God, malu banget. Keluar semuanya, ikut keluar dari dalam yang si kloset itu keluar. Mak, bilang gitu. Celana dalam lu nih, celana dalam lu. Aduh itu Bi ngumpulin satu-satu dari lubang WC, campur jijik aja. Ngumpulin, dia kan ngalir gitu. Jadi tiap mana keluarnya kayak diatur, blup, satu keluar, blup. Kan celana dalam Bi warna hitam semua. Blup, keluar semua satu celana hitam keluar satu. Ada sekitar 7 lah yang keluar. Itu Bi pulungin semuanya, pulungin. Gila, dia bilang ini benar-benar gila. Kalian jangan nyangka ya gara-gara aku nyemplungin ke situ terus di WC jadi gini. Aku nggak pernah tahu sendiri kan aku sering kehilangan pakaian dalam. Aku nggak tahu ya ini kalau misalnya kejadiannya nggak berurutan begini, mungkin kalian bisa ini lihat, ini ada sesuatu yang begini, ada sesuatu. Asli gue nggak betah lagi di sini. Aduh, pokoknya ini kalau dibiarin kelamaan begini kita bisa berbahaya ke kita yang lainnya. Bukan masalah yang begini-begini aja. Jadi waktu yang sudah selesai yang lubang WC begitu, akhirnya kita putusin yang nggak usah dipakai kamar mandinya. Ya udah yang nggak mandi. Itu sekitar 5 hari lah yang mau pulang. Nah hari yang 5 hari mau pulang itu giliran Bi yang mau mandi sama teman biasa minta temenin. Itu sudah semuanya udah rubuh lah. Apalagi sih yang mau dirubuhkannya di dalam WC, udah habis dah. Andalan-andalan di yang perkakas dalam WC untuk kita mandi itu udah habis lah ibaratnya fasilitasnya. Nah waktu yang pas Bi mau mandi sama teman itu, biasanya kan gitu dia sudah mandi baru Bi duluan dia gitu. Jadi dia setelah mandi dia nungguin di pintu nyender gini sambil main HP lah. Bi mandi. Jadi pas Bi mandi itu selesai mandi, selesai udah pakai baju juga, pakai baju dalam segala macem, ya tinggal pakai, nah rasanya tinggal mau pakai baju blus gitu, sudah pakai celana bawah gitu. Wah lama, aduh itu bener-bener asli nggak masuk akal banget. Yang rubuh kali ini apanya? Pintunya yang rubuh ngenimpain, si teman Bi yang duduk di pintu itu. Untungnya udah pakai baju Binya, kalau nggak ketelanjang kelihatan keluar. Wow, udah nggak tahu lagi udah teriakan itu, udah luar biasa teriak. Pintunya yang rubuh, nimpa si pokoknya cewek itu mau mengeluarkan dia dari bawah pintu aja kan berat. Kita mau keluar, yang dari dalam mau keluar juga nggak bisa. Dorong mak. Ya gimana gue dorong ini loh, susah loh, pintunya kan bener-bener fresh. Jadi pas sudah didorong kayak gitu, kita nggak minta baikin, nggak minta apa, pokoknya ya itu kalau mandi pintunya dirapatin gitu aja. Ada yang nungguin aja di depan kalau di dalam WC ada orang gitu loh. Nah selanjutnya. Mau bilang juga waktu yang habis cerita tentang ada pemain drum yang disembunyiin itu, kalau mau tidur Bi itu biasanya tangannya diikat pakai tali ke tempat tidur, pakai sabuk. Jadi kayak lucu aja, jadi kalau mau tidur diikat tangan ke pinggang, diikatkan ke tangan biar nempel di ranjang. Jadi sebenarnya gitu waspada, pokoknya bener-bener dari kejadian itu kita waspada banget. Ya untuk Bi sendiri waspada. Kalau yang lain nggak tahu ya, tapi kalau Bi waspada banget. Tidur aja nggak pernah nyenyak. Kalau tidur tuh duduk begini. Selalu duduk menghadapnya ke arah pintu. Gini terus. Ya perasaan sih dia datang gitu loh. Udah bukan dia datang lagi, dia ada di situ, ngeliatin. Tapi begini terus duduk waspada. Tapi tangannya diikat tali. Nggak berhenti untuk terus bacaan. Kalaupun tuh tertidur, Bi ingat pesan dari Mama. Kalau tidur jangan lupa ayat 4 dan kunci. Gini. La ilaha illallah sampai kita tertidur. Kalau memang ngantuk banget nggak tahan, harus dikunci dengan la ilaha illallah. Minta dijagain. Merinding, hasil merinding banget nih. Merinding banget ingat itu. Udah kejadian itu besoknya sekitar 4 hari ya kita mau pulang. Teroran kamar mandi udah nggak ada. Di kejemuran. Biasanya aja mau kejemuran mau ini. Biasa di bawah jemuran tuh kan ngelihat ke sana ada laut. Kenapa mata ini kok ngelihatnya kejemuran? Pas dari kejemuran kok banyak celana dalam zaman dulu. Ingat sih celana dalam kayak gitu zamannya nenek make. Itu celana dalam yang karetnya yang dipasang pakai peniti itu loh. Nah itu dari kain. Lebar celana dalamnya. Berjejer dijemur di jemuran itu. Mas dalam keadaan basah. Kayak netes-netes itu airnya. Basah kayak nggak diperas gitu, cuma ditaruh-taruh gitu aja. Jadi panggil lah teman, sini liatin. Itu berapa orang yang nyaksiin ngeliat celana dalam zaman dulu kala itu loh. Jadi pas liatin gini, celana dalamnya gini diliatin, gede lagi ukurannya, gede banget pokoknya ukurannya itu. Itu pun kalau ada yang make itu ukuran badannya besar banget. Ada berapa biji celana dalamnya waktu itu, ada 4, ada 3, ada 4, pokoknya ada banyak lah celana dalam itu dijemur di situ. Kita nggak berani ganggu juga, dibiarin aja tuh si celana dalam di situ terjemur di situ, dan berapa hari kita tetap lihat celana dalam itu di situ.
Jadi udah kejadian gitu sekitar 4 hari mau pulang malamnya kan, malamnya kita setelah kita main band. Semua kan sudah packing barang, sudah apa, udah kemas-kemas lah. Semua barang udah siap di posisi masing-masing untuk kita mau pulang. Jadi nggak ada lagi yang berserakan atau packing-packing itu udah selesai. Nah, pas kita pulang malam itu main band itu, pas masuk, barang semua masuk ke dalam kamar. Waduh, si vokalis cowok. Waduh, dia sampai, koper aku mana? Oh, dia kayak udah yang nangis. Wah, ada maling apa ini? Bilang gitu kan. Kita cek jendela nggak apa-apa. Pintu ke arah balkon kalau ada pun orang naik harus pakai tali. Kalau nggak pakai tali harus pakai tali. Pokoknya nggak bisa nggak orang manjat ke balkon itu harus pakai tali. Nggak bisa kalau nggak pakai tali. Jadi jejak orang nggak ada. Koper dia hilang. Kopernya tuh gede banget kopernya itu. Wah, namanya kopernya anak long trip. Tahu sendiri kan gimana gedenya. Kayak koper luar negeri. Nah, koper yang gede itu hilang. Dia koper cuma 2. Jadi kalau kopernya itu dia udah pulang itu udah biasa ngecek itu dulu kan masukin barang-barangnya ke situ. Dia langsung duduk merenung di pojokan. Semua duit aku di situ. Aku baru beli jam tangan buat mama aku, buat ini, oleh-oleh semua di situ. Sampai gaji kita yang terakhir loh, yang kemarin aku nggak sempat tabung, aku ditaruh di situ juga. Terus yang kemarin yang uang yang DP itu di situ juga katanya gitu. Ya ampun, kita kan ini juga ya, kalau sampai dia kehilangan apa dong hasilnya dia pulang. Mana gaji sebelumnya juga ada di situ juga di koper itu. Ya kita berusaha cari sih. Jadi pas kita ke manajer nelfon, apakah kunci kamar itu ada orang lain megang selain anak band? Oh enggak, dia bilang. Pokoknya kalau kunci kamar anak band itu anak band sendiri semua, sampai serep-serepnya udah dikasih semua. Kita nggak punya, namanya kan bukan kamar tamu kan. Kita nggak punya kuncinya katanya gitu. Ya kita ceritain kalau koper itu hilang. Sudah sampai besoknya masih nyari juga, sudah lapor juga ke pihak hotel kalau misalnya ada yang bersihin atau apa. Tapi memang nggak pernah ada yang bersihin kita sendiri kamar itu. Sampai besoknya juga dicari nggak ada, gini gitu malam besoknya. Jadi nggak tahu ya Mbi gimana gitu ya, ada kayak punya ayah ada yang nyuruh atau apa, nggak tahu juga, suka begitu deh di detik terakhir tuh suka kayak gitu. Di batin kayak ada yang ngomong gitu. Coba keluar ke balkon katanya gitu. Jadi ayo semuanya yuk ikut aku ke balkon. Ya karena situasi lagi begitu, mereka semuanya pada nurut kok. Jadi pas ke balkon, pemain bassnya juga ngomong, lu jangan macam-macam ya, kalau lu nggak kuat, dia bilang, bisa ngantam balik, dia bilang gitu. Enggak, aku bukan masalah kuat nggak kuat ini, dia bilang gitu. Kayak gini kita memang harus harus yang keluarkan segala kemampuan kita. Kita percaya kan, bilang pada kekuatan yang di atas, dia bilang gitu. Itu udah nekat banget di depan di balkon itu. Dia ingat banget membaca surah Al-Falah itu. Ada berapa kali membaca itu. Jadi membaca itu menghadap ke arah hutan, yang satu di sebelah sana, suruh ikutin. Pokoknya ikutin aja apa yang aku baca. Ingat banget nih baca itu. Jadi baca ayat itu ya Al-Falah, kalau juga Al-Falah, misalnya sampai selesai. Pas di kata-kata yang terakhirnya itu yang hazat itu kayak yang merasa capek banget. Dalam Mbi tunduk ini. Iya kayak ada yang bisikin aja, nggak tahu juga dari mana. Kayak ada yang bisikin, coba kamu arahkan matamu ke arah plafon, dia bilang gitu. Jadi kan di atas anunya itu balkon tuh ada ininya, memang ada ada atapnya juga yang ada plafonnya gitu, panjang gitu. Coba kamu lihat ke atas plafonnya, Mbi liatin lah ke atas plafon, pandangin. Cuma plafon aja diliatin, nggak ada apa-apa. Lihat plafon, tapi kata hati disuruh ngeliatin semua. Jadi ya Mbi ngeliatin semua plafon itu. Itu 2 hari kopernya udah hilang. Pas Mbi liatin semua seluruhnya, Mbi liatin begini, terus lihat ke ujung. Itu kopernya nyangsang di atas blower AC. Ada koper di situ. Jadi, coba kamu lihat itu koper kamu bukan tuh? Wih, itu dia langsung ngejeprok duduk. Ih, koper aku, itu koper aku. Itu ngambil aja pakai tangga loh. Kita harus pakai tangga naik ke atas tuh, blower AC tinggi banget. Jadi dituruninlah si koper itu dari atas blower AC itu. Dicek dalamnya isinya lengkap semua, nggak ada satupun yang kurang. Uangnya ada, barang-barangnya pun lengkap semuanya. Pokoknya beres lah, aman. Tapi itu dia sambil gemetar loh. Aduh gimana dong, aku nggak mau koperku disembunyikan lagi. Kamu ikutin aku aja, ikat beranjang. Jadi si kopernya itu diikat. Semua koper ya, anak-anak yang lain juga diikat ke ya benda-benda yang nggak bisa terseret lah. Koper-koper mereka juga diikat, ngikutin Mbi juga. Tidur juga ada juga yang ikat ke Mbi, diikat. Lalu daripada diangkut ke pohon, mendingan nyangsang di tempat tidur. Daripada kamu besoknya ditemukan di pohon gitu. Habis itu besoknya pas 3 hari ya mau pulang tuh. Itu 3 hari mau balik, pokoknya tiap mau main band seluruh barang Mbi koper tuh dibawa ke panggung. Maaf aja ya, barang nggak ada di kamar. Jadi kalau mau ke panggung ada yang bantuin bawa koper, yang lain sih nggak gitu, Mbi aja. Tapi karena perasaan akhirnya aku mau diserang gitu loh, kayaknya sasaran berikutnya aku ini. Jadi
koper Bi itu ada 3 biji gede-gede, tiap malam dibawa ke pub sampai nanti waktunya pulang. Jadi 3 hari mau pulang itu koper dibawa, setiap masuk ke dalam pub, Mbak dieliminasi ya. Ini kan masih zaman Avi itu. Dieliminasi ya? Iya, dieliminasi, nggak tahan sudah di sini. Dibawa ke panggung, taruh di panggung, pas di depan salon-salon sound systemnya pemain melodi sama bass itu, taruh di situ. Itu aja sambil nyanyi, tinggal liatin ke belakang. Sambil nyanyi, liatin ke belakang. Koper masih ada nggak ya? Kadang-kadang dipegang di kopernya sambil nyanyi, kopernya dipegang gini. Anggap aja aku eliminasi ya, sambil nyanyi sambil pegang koper. Jadi gitu terus kejadian. 3 hari mau pulang itu selalu begitu. Nah, pas balik ke kamar, 3 hari mau pulang itu si pemain melodi kan dia baru dibeliin, adalah fans berat, dia beliin dia handphone Engage. Jadi dia bilang, oh handphone Engage aku gini. Si pemain melodi itu. Jadi dia biasa gitu kalau pulang, namanya dia lagi suka sama barangnya yang baru ya, Engage lagi. Dia kalau pulang itu main game itu sampai tertidur, nanti si HP-nya ditaruh di gini aja di mukanya. Itu berapa kali dia ketiduran tuh gini. Nah pas hari itu, dia pas 2 hari ya kita mau pulang itu. Pas dia bangun, dia teriak, lihat HP gua nggak. Terus kita ngomong lah, dia baru bangun tidur kan. Terus tidurnya juga di pojokan sendirian, nggak pernah ada yang deketin dia ke situ. Dia kan biasa main game kayak gitu. Loh, coba cari dulu. Wah, udah namanya kamar tuh dioprek, diacak, dicari yang namanya tempat tidur, diangkat, semua barang diangkat, namanya barang mahal ya waktu itu, mahal banget memang, handphone mahal waktu itu. Dia angkat semuanya, dilihat, dicari, nggak ada gini. Si bapak itu didatangkan lagi, yang ngobatin yang kesurupan tuh, akhirnya didatangkan lagi dia. Datang lagi dia, Pak, jangan jerah Pak ya. Iya, nggak apa-apa, dia bilang. Saya mau lihatkan aja, dia bilang gitu. Tapi memang saya tahu itu barang nggak dicuri, dia bilang gitu. Iya. Diapain Pak? Tahu saya, disembunyiin, dia bilang gitu. Waduh, bilang gitu. Sampai si pemain melodinya, jangan disembunyiin dong. Itu barang kesayanganku dan itu aku damba-dambakan banget, dia bilang gitu kan. Jadi si bapaknya, kita coba aja dulu, siapa tahu mau dikembalikan, gitu kan. Jadi si bapak itu biasalah dengan tata cara dia ya, yang nggak bisa ceritain di sini. Lama dia pejam mata gitu, dia bangun, lepas dia terbuka lagi matanya. Bel lagi nggak ajakin sama dia. Sini Mbak, dalam kita berdua katanya. Berdua apa? Berdua kayak apa tuh namanya? Nggak ngerti lah istilah dia. Yang disuruh ngosongin pikiran, terus ya diajakin mau aja sih, kosongkan pikiran, terus memasuki kayak kemana gitu dibawanya. Terus kita bisa sama-sama cari, dia bilang itu. Tapi Mbi aja ngajakin sama dia. Mungkin dia tahu ya, dia bilang tadi kan metafisikanya kuat. Ikutan tuh sama dia. Ya Mbi ya pejam mata juga gini. Sambil pejam lihat, Pak, saya kok lihat si handphone dia ini ada di dalam kain putih ya. Nah, sama dia bilang, ngomong gitu, sama. Kalau sudah di dalam kain putih, udahlah. Apa sih Pak artinya Pak? Tapi saya kok melihat gitu ya. Wah hebat lah si Mbak ini, dia bilang ini. Jadi bilang sama pemain melodinya, sabar ya, sabar, kalau memang rezeki balik gitu. Jadi bapak itu bilang, ya diusahakan ditelepon aja terus, siapa tahu nanti bunyi katanya gitu di sekitar sini. Nah itu di sini aja sembunyinya. Jadi ditelepon tiap hari tetap nyambung, ditelepon tiap hari tetap nyambung aja, nggak ada ininya, nggak ada low-nya itu si handphone dia itu. Sambil jangan sedih banget mukanya ya, kehilangan engage-nya itu. Jadi setelah yang 2 hari mau balik itu dia tetap teleponnya juga nggak balik-balik. Nah ya udahlah bilang gitu. Ya dia kan mikir aja kita sudah 2 hari lagi mau keluar dari situ, hengkang dari situ, nggak ada harapan lah ya kan, mau cari handphone dia di situ lagi. Nah, hari terakhir pas yang kita mau balik kontrak selesai, kita farewell kan. Nah pas farewell itu dia udah bilang minta diantarin sama leader sama vokalis cewek yang biasa nemenin Bi mandi itu. Dia juga punya handphone baru. Jadi yang bilang sama dia, kamu pegang terus handphonemu. Gimana usahakan jangan sama sekali yang terlepas gitu loh. Maksudnya kalau cewek gitu kan bisa nyimpan di bra gitu loh. Taruh aja. Kamu tidur taruh situ, mandi di bawah aja. Kita kan waspada aja, kita sudah mau pulang. Kalau hilang kayak gini kan kita udah mau pulang nyari kemana. Jadi nurut, taruhnya di branya. Jadi kalau ngambil telepon kayak orang zaman dulu ya, ngambil uang dalam bra gitu. Jadi pas hari terakhir farewell gitu, ingat banget Bi, pesawatnya pagi banget. Pokoknya check-in harus jam 5 udah check-in. Berangkat ke Jakarta itu. Duluan Bi pulang daripada yang lain. Yang lain kan pulangnya ke Jakarta gitu, nggak ke connecting ke Balikpapan. Jadi Bi ambil pesawat pagi karena pesawat Balikpapan nanti lanjut gitu loh. Jadi pas pulang pas acara farewell itu biasa jam 3 selesai, dari panggung itu biasa koper kan dibawa. Tuh langsung ganti baju di panggung. Selesai semua langsung mau cepat cabut aja. Oke ya, sampai jumpa lagi nanti di kontrak berikutnya. Mudah-mudahan kita nggak diganggu lagi. Dan Bi duluan, ciao dari kalian semua. Ya mak gitu. Jadi yang nemenin si vokalis cewek sama leader sampai masuk mobil.
Dan baik banget deh ownernya ya, dia sendiri yang minjemin mobil Jaguarnya itu. Ingat banget sih, mobil Jaguar dipinjemin untuk antar pulang. Mungkin ya itu tadi ya, karena dia berempati aja atas peristiwa-peristiwa di hotelnya. Jadi pas pulang tuh si yang cewek itu ikut nasihat Mbi, yang handphonenya itu taruh di dalam bra. Jadi sambil jalan juga ditanyain, handphonemu mana gitu, terus HPmu mana. Ya, kasihan juga ya kalau handphone Mbi yang hilang sih nggak apa-apa. Handphone biasa-biasa aja sih. Handphone dia loh baru yang Nokia daun itu kan masih mahal banget waktu itu. Ya, ada ini Mbak, bilang gitu, dipegangin sama dia di dalam mobil. Jadi sampai di bandara itu sekitar jam 4 kan, nggak terlalu jauh sih ya bandaranya. Sekitar jam 4 subuh. Kami masih dudukan di depan karena di checkingnya jam 5. Kami dudukan di situ di depan masih ngobrol-ngobrol. Coba teleponin itu teleponnya si teman yang melodi itu kan. Telepon masih nyambung. Gitu. Nggak lama, dia mau check-in, mau masuk. Tapi masih nasihatin sama si vokalis cewek, pegang handphonemu. Waktu masih sampai jam 8 loh di sini. Jam 8 kan mereka baru ke bandara. Jam 8 sampai jam 9-an lah dia. Karena mereka jam 10 baru check-in. Iya mbak katanya gitu, pegangin handphone sama dia. Lihat banget dia megang handphone sampai kayak gini banget, ngantar ke ruang check-in itu. Udah ya, dia masuk dulu. Ya, kan kacanya gede tuh di bandara di situ, kacanya gede jadi kelihatan banget keluar. Dia megangin handphonenya begini. Terus yang leadernya udah ke mobil sih, ke mobil jalan duluan. Dia masih ngeliatin begini, dia masih dada sama dia begini, dada. Terus dia juga nggak langsung masuk. Dia bilang sudah kamu sana, udah pulang gitu loh. Baliklah dia pulang. Tetap lihat tangannya begini dengan HP-nya itu. Begitu dia masuk ke mobil, dia juga kenapa sih punya perasaan nggak mau mata ini nggak mau langsung mengalihkan dari orang berdua itu. Kayak ada rasa, aduh temanku kasihan juga begini. Nah pas begitu dia udah lihat udah nggak ada di pandangan mata, nggak lama si telepon dia berdering dari leader. Halo, kenapa Wan? Kenapa? Gini. Mak, HP-nya si apa hilang? Yang bener. Iya udah dicari handphonenya nggak ada ini. Jadi dia pegang loh di tangannya, dia cuma pas mau buka pintu itu dia pindahkan ke tangan kiri. Siapa itu dipindahin ke tangan kiri. Nah dari tangan kiri terus dia pindahin lagi ke tangan kanan. Dia duduk di dalam mobil. Dia duduk di dalam mobil tuh dia cuma membaikin sendalnya aja atau sepatunya atau gimana gitu. Dia melepaskan, ditaruh di tangan kanan tuh, ditaruh di jok gini. Nah dibaikin sepatunya, dia sudah mau ambil HP udah nggak ada, hilang handphonenya. Itu jam 8 loh mau balik udah. Nah dengar gitu, Mbi telepon terus dia. Ada nggak sampai di hotel atau tadi? Enggak kan lihat sendiri. Ya Mbi juga ngeliat sendiri. Dia megang handphone begini dalam mobil juga bilang pegang terus. Kalau perlu taruh di dalam bra itu aja, yang satu yang sempat dia nggak nurut, yang dicabut dari branya itu waktu ditaruh di dalam branya ya aman aja. Nah dia lepaskan, ditaruh di jok itu. Nah itu mobil sudah diubah sampai ke bawah. Dia sendiri duduk di belakang. Yang lain nggak ada, dia sendiri di belakang duduk. Dicari nggak ada handphonenya. Dan ditelepon terus, teman-teman juga nelpon terus, dia juga hilang handphonenya, nggak ada. Ya udahlah, gue bilang itu sudah bukan hilang lagi, itu ada sesuatu, udah nggak usah dipikirin. Sama dah kejadian sama pemain melodi itu, nggak usah diharap kembali. Ya udah kamu harus kuatkan aja diri. Ya nangis sih dia, handphone mahal lah itu. Wah pokoknya gini sampai Mbi ke Jakarta. Tiba di Jakarta Mbi telepon lagi, udah ketemu handphonenya, nggak ketemu juga. Sampai Mbi ke Balikpapan, telepon lagi, handphonenya ada nggak ada. Udah handphonenya dua-dua dia itu nggak ada, tapi di telepon tetap nyambung. Jadi pas sekitar 2 minggu Mbi sudah di Samarinda, zaman wartel kan, kalau nelfon tuh ke wartel gitu, Mbi iseng lah selalu nelfon 2 nomor itu, dan itu masih nyambung teleponnya, nggak ada yang tidak nyambung, tetap nyambung telepon yang berdua itu. Jadi begitu sampai di Samarinda pun ada dimimpiin sama yang perempuan itu. Jadi dia bilang gini, oh ya, jadi sebelum yang kita pulang 2 hari itu, waktu yang di sana tuh 2 hari mau pulang tuh Mbi ada dimimpiin juga. Dia bilang gini, kamu nggak pernah sih mau main ke rumahku, coba main rumahku ke belakang loh gitu. Rumahku di belakang sana loh, mimpinya begitu. Jadi karena iseng nih siang-siang Mbi ke belakang ngeliat apa sih, dia bilang rumahnya. Dan hari itu baru itu juga, dia kalau ke belakang hotel itu kita harus ngelewatin ada namanya kayak tangga darurat dulu, baru ada pintu besar ke belakang, minta karyawannya, gimana sih ke belakang hotel nih? Ya baru tahu juga pas di belakang hotel itu ada krematorium. Pas kebetulan waktu itu pas dilihat itu orang lagi ada yang nangis gitu. Rupanya ada yang mau dikremasi. Itu mimpi waktu yang dia bilang rumahnya di belakang. Nah pas sampai ingat sih orang yang datang mimpi yang terakhir yang dia bilang di krematorium, yang dia rumahnya di belakang terus Mbi lihat krematorium, Mbi ingat sih si rupanya, wajahnya, tapi bukan berbentuk yang hancur lebur gitu.
Jadi pas sampai Samarinda 2 minggu kemudian dimimpin lagi sama perempuan itu. Kali ini dia kayak yang bersahabat gitu, karena udah pulang kali ya, dia bersahabat ya, yang ngomong gini, Mbak maafin ya, aku ikut, dia bilang gitu. Tapi aku nggak ganggu kok, biarkan aja aku di sini, dia bilang, biarkan aku cuma duduk aja, aku nggak ngapa-ngapain, aku duduk aja, dia bilang gitu. Dia gendong anaknya. Kamu siapa? Dia bilang, yang sana mbak, yang di sana itu. Dia bilang gitu, yang sana mana? Yang waktu itulah, ini anakku, dia bilang, dia gendong anaknya. Ya, dia ingat terakhir ada mimpi begitu, tapi udah pulang ke Samarinda, Kalimantan. Pas dia udah ngomong kayak gitu, lihat sih bentuknya, wujudnya dia kayak gitu ngomong gitu, dia gendong anaknya juga. Ya boleh aja kamu ikut, tapi jangan kamu menyusahkan saya. Saya maksud saya nggak ada uang, nggak ada dana untuk biayain kamu dan anakmu. Kalau kamu mau ikutin aku, ikutin aja. Udah gitu, ngomong kayak gitu sama dia. Setelah kejadian itu ya ini aja sih, berpikir aja, mungkin lah dia salah perpisahan kali. Dia ngeliat kan, oh itulah anaknya yang sering dia bilang kalau jalan terganggu ngejeprok. Emang anak umur 2 tahun yang digendongnya itu sekitar umur 2 tahunan lah, anaknya perempuan. Ya cerita Mbi segitu dulu. Nanti di episode selanjutnya ada kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Masih banyak kisah-kisah Mbi yang kalau kita mau ceritakan yang nggak cukup waktunya sekarang, tapi cerita-ceritanya lebih teror juga, masalah teror juga. Terornya juga lebih mengerikan lagi di kisah-kisah selanjutnya. Oke, buat semuanya terima kasih udah sempatin nonton. Dan jangan lupa ya subscribe selalu supaya channel lebih berkembang dan ceritanya lebih banyak lagi. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nungguin ya? Ya udah, langsung aja ke pertanyaan untuk giveaway episode kali ini. Pertanyaannya, di mana letak posisi akhir ketika koper teman Mbi ditemukan? Jawabannya langsung ditulis di kolom komen ya, sertakan Facebook dan Instagram kalian. Selamat mencoba!